Tapi apa yang saya alami, ibu kota ternyata lebih kejam daripada ibu tiri. Saya sehari-hari sudah berusaha melamar sana, melamar sini sebagai pekerja, sebagai profesional, tidak ada yang mau terima. Berulang kali saya lakukan, semua adalah kegagalan. Melihat sekeliling saya lihat ada toko yang menjualkan gadget, aksesoris, dan juga handphone waktu itu ya. Saya pikir, wah luar biasa, kalau punya seperti itu, sepertinya ibaratnya menjadi orang kaya itu luar biasa nikmatnya. Saya mencoba melamar, tapi lagi-lagi penolakan yang ada, sampai akhirnya saya memberikan satu hal yang istimewa, yang tidak bisa ditolak lagi, yaitu saya katakan, saya bersedia digaji hanya separuh, tapi kerjanya 2 kali lipat daripada pekerja yang ada di situ. Dari tadinya pekerja, saya berhasil menjadi manajer, bahkan menjadi general manager daripada toko-toko yang dia miliki. Setelah kerja 2-3 tahun di tempat handphone itu, saya udah posisinya general manager, terjadi kerusuhan Mei, sehingga mengalami krisis moneter. Pada saat itulah saya terpaksa kembali lagi ke titik terendah, di mana saya posisinya toko itu sudah tidak mampu menggaji saya, bahkan mengalami kerugian yang besar karena hancur. Akhirnya saya mencoba buka pameran di salah satu lapak di mall pembelanjaan. Saya menggunakan brosur yang dibuang oleh pameran, saya gunting gabus, tempelkan untuk menjadi semacam dami-dami yang saya pajangkan. Sekian waktu yang ada hanyalah kegagalan. Suatu hari lewatlah seorang owner daripada pemilik brand yang sedang merintis brandnya di Indonesia. Bapak itu dengan penuh keharuan dia bilang, saya besok akan kirim kepada kamu 10 unit handphone. Saya titip kepada kamu, dalam 1 minggu kamu harus bisa menjualkan. Kalau tidak berhasil, maka saya tidak akan memberikan kesempatan ini lagi. Saya berhasil merintis brand tersebut menjadi bukan saja memiliki toko, tapi saya mempunyai banyak sekali cabang yang ada di mall-mall, serta mendapatkan penghargaan yang luar biasa, bahkan sebagai salah satu retailer yang terbaik untuk merek tersebut di Indonesia. Dalam perjalanan bisnis saya, tentunya saya selalu berpikir one step ahead, di mana orang belum berpikir seperti itu, saya sudah pikirkan dulu. Jadi saya yang tidak paham online ini, saya bersikap sebagai seorang bos yang tidak mau belajar. Jadi percaya pada partner, saya berikan sepenuhnya hak otoriti, karena saya berpikir ini adalah teman sejati, teman baik. Jadi dia menguasai online, saya mentitipkan semua, lalu yang ada apa coba? Dia sapu bersih, dia habisi semua, yang ada saya menerima penderitaan. Kondisi itu tentunya membuat saya seperti tidak bisa bernapas, bahkan keringat dingin itu mengalir seperti biji jagung. Saya mengalami down yang luar biasa, bahkan untuk berdiri saja saya seringkali seperti kayak mau jatuh. Bagi saya, sepertinya sudah tidak ada pilihan lain. Mungkin mati adalah jalan keluar terakhir yang paling baik. Jam 2 pagi saya ingat, saya bentangkan tangan saya ke atas langit, kemudian saya berkata, Tuhan, kalau memang Engkau mau melakukan apa yang Engkau mau lakukan, lakukan saja. Ambil saja nyawa ini. Jam 4 pagi ada suara yang begitu besar. Bangun, kalau aku mau ambil nyawamu, aku sudah ambil. Engkau jangan perintahkan aku untuk mengambil nyawamu. Saya kaget, saya bangun, dan di situ saya sadar. Begitu sadar, saya datang ke tempat ibadah saya kembali sujud, dan saya menangis, dan saya memohon ampunan pada Tuhan, bahwa saya telah begitu jauh daripada Dia. Saya memohon Tuhan menyertai hidup saya memohon
pengampunan bahwa hidup saya terlalu mendewakan diri saya sendiri. Saya telah menuhankan diri saya sendiri sehingga saya lupa berserah ikhlas pada apa kehendak Tuhan. Dalam bisnis saya, terkadang untuk ke tempat ibadah saya abaikan karena apa? Mengejar omset. Ketika saya memulai kembali lagi dengan toko-toko tersisa yang ada, sebagian besar memang toko buat kafe, ya kan? Kafenya tidak sembarang kafe, melainkan bahan yang saya jual, produk menu yang saya jual itu berasal dari skripsi saya sendiri saat masih kuliah. Hasilnya setelah saya buat kafe bangkrut karena memang keilmuan untuk mempelajari market atau pasar belum punya. Bangun kafe yang kedua bangkrut lagi, bangun kafe yang ketiga kalinya, bikin kafe ketiga kalinya bangkrut lagi. Hal yang membuat saya daya ungkit momentumnya itu naik itu kan butuh effort yang sangat tinggi, butuh semangat daya juang yang sangat tinggi, yaitu ketika saya dikhianati oleh teman saya sendiri, ya kan? Ketika bikin kafe niatnya kerjasama, sama-sama kerja, melainkan yang terjadi tidak, yang kerja saya, gitu kan? Dia nggak tahu kemana. Singkat cerita kafenya bangkrut. Ada teman lagi yang mencoba jadi maklar tanah dadaan, kafenya diambrukkan sama eskavator, gitu kan? Sehingga tanahnya bersih dari bangunan saat itu. Nah, cuma tersisa satu gerobak dorong. Nah, satu gerobak dorong itulah di dalamnya ada bahan baku es coklat yang sekarang jadi coklat. Saya dorong gerobak tahun 2014 sampai 2015, menyingkirkan rasa gengsi, cemoohan kanan kiri, gitu kan, biar saja gitu kan, karena ini adalah rezeki yang halal. Jadi saya nikah muda, saya umur 22 tahun nikah. Kemudian saya umur 24 tahun, istri saya hamil tua dalam keadaan yang saya pikir sangat ngenes gitu kan, karena rumah kami masih kontrak dan nggak kondusif banget buat ibu hamil. Atapnya seng, esbes begitu, sehingga panasnya masya Allah sekali. Kipas angin harus nyala terus setiap harinya. Stres dalam kondisi rumah itu, tapi harus tinggal di situ. Bener-bener nggak kuat gitu kan. Sehingga saya saat itu memutuskan untuk mengembalikan istri saya ke rumah mertua gitu kan, artinya biar tercukupi makannya gitu kan, nutrisinya tercukupi, biarlah saya di sini yang berusaha mati-matian, it's okay, nggak masalah. Ketika saat itu kafenya ambruk, anak saya lahir. Ketika lahir, saya ada di samping istri saya sedang melahirkan. Saya nangis gak karuan, dan saat itu terucap sumpah yang benar-benar sumpah gitu kan, sumpah atas nama Allah. Jadi saya bersumpah demi Allah untuk tidak membiarkan anak dan istri saya dalam lingkungan kesengsaraan dan kelaparan. Hanya itu sumpah. Nah, saat itulah perjuangan dimulai. Tidak peduli panas, tidak peduli hujan, karena niatnya sudah sangat kuat, sumpahnya sudah sangat kuat saat itu. Di Universitas Negeri Yogyakarta ada taman kuliner di sana, saya coba mangkal di sana. Hari pertama nggak laku, hari kedua nggak laku, hari ketiga rugi lagi. Besoknya lagi saya coba untuk menjual gitu kan, menjual dengan ya hari-hari seperti biasa. Tapi beda kali ini. Kali ini saya direstui oleh ibu saya. Nah, ketika ibu saya meridhoi, saya jualan seperti biasa, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba pembeli pada banyak datang. Ketika datang, mereka nggak tahu apa yang sebenarnya saya jual. Tapi tertarik aja dengan banner, dengan bentukan gerobak yang saya buat. Dia bilang, "Mas, gerobaknya unik," gitu kan. Pasti jualannya asik. Iya Pak, emang asik. Saya jual es coklat yang enak. Saya bikinkan es coklatnya, saya sajikan, kemudian mereka mencicipi, dan rasanya enak banget. Ini bisa untuk dijual lebih luas lagi, Mas. Nah, kepercayaan diri bertambah. 2015 ke 2016, singkat ceritanya, saya buka cabang sekitar 16 cabang. Dari 16 cabang itu semuanya bukan franchise. Semuanya dikelola sendiri. Nah, kemudian saya coba ekspansi untuk keluar kota. Saya coba untuk ke Semarang. Di Semarang ada 9 cabang. Bagaimana dengan akhir tahun 2018?